Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Melody Custom 09. Jika pengen upgrade mesin ataupun servis motor apa aja, bisa Tiger, CB, GL ataupun Matic, Vario, Vixen dan lain-lain, bisa datang ke bengkel Melody Custom 09. Alamatnya di Jababeka, Tegal Gede. Nanti kalau teman-teman pengen konsultasi ataupun servis, bisa WhatsApp. Nanti nomor WhatsApp saya cantumkan di deskripsi. Jadi kita kali ini kedatangan motor Honda Tiger yang itu dari Lampung. Jadi dari kota kelahiran saya sendiri di Lampung Tengah, tepatnya di Sulusuban, Lampung Tengah. Motor ini keluhannya packingnya udah pada rembes, jadi mau di tune up karena ini mesin masih bener-bener standar, nggak ada yang dioprek-oprek. Karbu standar, blok masih standar, belum pernah dioprek-oprek. Noken as pun masih menggunakan standar. Orangnya minta ini mesinnya mau di tune up, intinya dibikin lebih enak daripada standar. Jadi banyak cara untuk menaikkan power mesin. Jadi nggak harus bore up maupun stroke up, nggak harus menggeser big pan ataupun stroke up ataupun membesarkan diameter piston. Jadi kita cari tahu dulu kelemahan motor ini, kelemahan dari mesin Honda Tiger ini. Pertama, kompresi. Jadi bawaan motor Tiger kompresinya itu hanya 9:1. 9:1 itu sangat rendah untuk motor-motor zaman sekarang, karena bahan bakar yang dipakai zaman sekarang itu minimal Pertalite. Kalau zaman dulu mungkin dibikin kompresi 9, karena memang di pasaran itu rata-rata bahan bakarnya premium. Jadi premium itu idealnya kompresi 8-9. Karena sekarang menggunakan Pertalite paling rendah, kita mau naikkan kompresinya jadi 9, jadi 10 ataupun 11. Jadi biar lebih padat, membuat pembakaran lebih efisien. Jadi caranya teman-teman bisa bubut di bagian head, dipersempit area kubahnya biar lebih padat, ataupun bisa menggunakan piston tipe Jenong ataupun Dum. Cara paling mudah kita bisa menggunakan piston Mega Pro Primus ataupun Newtek, GL Pro Newtek yang dia bawaannya udah Jenong. Ataupun kalau pengen menggunakan kampret 100 mata menggunakan GL, teman-teman bisa papas bloknya 1 mili. Nanti PNP menggunakan rantai keteng GL series, dan nanti kompresinya bisa naik, karena kalau ini dibubut 1 mili, ininya juga harus dibubut 1 mili. Nanti bisa dibikin Jenong. Terus opsi yang kedua, kita bisa menggunakan noken as dengan durasi yang lebih besar, karena noken standar Tiger ini durasinya sangat-sangat kecil, hanya di kisaran di bawah 230 derajat. Kalau nggak salah sih durasinya di bawah 230-an. Jadi karena noken as itu ada hubungannya dengan kompresi, mungkin dari pabrikannya ini mengimbangi kompresi yang dari bawaan pabrik itu hanya 9:1. Kalau menggunakan durasi yang terlalu besar dengan kompresi masih standar, pasti motornya bakalan ngempos di RPM bawah. Karena apa? Karena angka buka tutupnya terlalu besar. Jadi nanti angka kompresinya akan semakin rendah. Jadi kompresi ada dua, kompresi statis dan dinamis. Kalau kompresi statis itu kompresi yang real. Jadi dari perhitungan
ruang silinder dibagi ruang bakar. Kalau yang dinamisnya itu ada kaitannya dengan noken as. Jadi buat teman-teman jangan asal pilih noken as. Misalnya motor standar Tiger kompresi masih 9, jangan asal comot noken as dengan durasi di atas 250, apalagi yang buka tutupnya besar. Dijamin motornya nggak bakalan lebih enak daripada standar, pasti bakalan tambah loyo ataupun ngempos. Jadi kalau pengen ganti noken as dengan durasi yang besar, harus diimbangi dengan kompresi harus dinaikkan, bisa dengan cara piston dibikin jenong ataupun bloknya dipapas ataupun headnya dipapas. Jadi kurang lebih seperti itu. Langsung kita ke proses pengerjaan. Nah, di bagian noken kalau standar titik sentuhnya kan di sini teman-teman, bisa dilihat ini titik sentuh yang terkena pelatuk. Ini warnanya kan beda, warnanya dia mengkilap. Nah, di sini cara menaikkan atau merubah durasi noken as standar biar durasinya lebih besar. Jadi kalau kita papas di bagian sini base circle 1 mili, yang awalnya titik sentuhnya di sini, nanti titik sentuhnya bakalan pindah di sini, bakalan naik di sini. Jadi yang semula titik sentuh di sini kita papas 1 mili, nanti akan pindah di sini titik sentuhnya. Jadi akan geser ke sini teman-teman. Jadi yang area ini, base circle ini adalah area kompresi. Jadi kalau udah mulai nanjak di sini, nanti klep akan terangkat. Nah, kalau klep terangkat otomatis kan kompresinya bocor. Makanya kalau dengan durasi yang lebih besar, itu kompresi bakal lebih ringan. Jadi di setelah itu enteng karena dia klepnya cepat bocor. Jadi nanti kita papas 1 mili kurang lebih, kita ratain dengan ini area ini. Contohnya nanti seperti ini. Seperti ini kita papas. Nanti jadi durasinya bakal naik atau lebih besar daripada standar untuk mengimbangi kompresi yang akan kita padatkan jadi 10 ataupun 11. Langsung aja kita ke proses pemapasan. Nah, kita papas dulu bagian base circle atau bagian bawah. Base itu adalah dasar atau bawah. Nah, jadi kita papasnya dikenain sini dulu bagian bawah. Nanti bagian ini kita finishing terakhiran. Jadi kenain dulu bagian base circle atau bagian bawahnya. Nah, setelah base circle ini udah dipapas, teman-teman bisa lihat kan, kita tinggal finishing di bagian sininya, profilnya. Jadi biar nggak terlalu patah. Terus kita finishing, jadi biar halus, jadi noken asnya nanti bisa halus. Cara finishnya gini teman-teman. Nah, gini sampai dia liftnya dia nggak patah, jadi biar landai nanti noken asnya bisa halus. Pokoknya gitu aja ya caranya, nanti kita jelasin ke proses perakitannya. Dan di bagian blok kita mau papas di bagian bawahnya 1 mili. Lanjut kita bubut 1 mili biar nanti bisa menggunakan rantai keteng GL series. Nah, dan blok udah kita papas 1 mili. Ini tingginya jadi 75 sekarang, tadinya 76, sekarang jadi 75. Terus di bagian piston ini kan bawahnya tinggi 14 mili, kita papas atasnya setengah mili, jadi pinggirnya aja.
kita papas setengah mili pinggirnya aja. Nah, ini udah kita bersihin. Kalau kita perhatiin, ini settingannya dengan permukaannya, ini dia nggak rata. Jadi kalau standar Tiger GL Pro, Mega Pro, dia permukaannya nggak rata dengan settingan. Jadi ada hambatan di area ini. Semua motor standar rata-rata seperti ini. Dia nggak rata, maka dari itu kita porting untuk meratakan permukaannya biar flownya lebih bagus. Jadi nanti gas speednya bisa lebih cepat. Otomatis semakin banyak udara yang masuk akan membuat pembakaran lebih bagus. Jadi tujuan porting seperti itu teman-teman, untuk memperlancar gas speed, kecepatan gas yang masuk ke dalam ruang silinder. Jadi kita porting, kita ratakan, gak usah terlalu banyak portingnya. Nah, piston setelah dipasang penampakannya seperti ini. Awal kalau standar dia kan mendemnya 1 mili lebih, mendem piston dari bibir liner. Karena ini udah kita papas bloknya 1 mili dan pistonnya kita papas pinggirnya setengah mili, ini hanya menyisakan 0 tujuan. Jadi ini masih aman. Dan yang kita papas pistonnya di bagian pinggir, atasnya kita tetap bikin standar biar kompresinya nggak low. Dan bagian coakan klep kita perdalam 2 mili, karena ini noken asnya udah kita gerus 1 mili. Nanti overlapnya bakal lebih tinggi daripada standar biar nggak nabrak dengan klep. Otomatis kalau kita naikkan 1 mili, kompresinya jadi 10 lebih. Cara hitungnya teman-teman tinggal masukkan kapasitas mesin 196, terus ditambah isi kubah, ditambah dengan ruang kubah, nanti dibagi dengan ruang kubah, nanti hasilnya ketemu rasio kompresinya. Jadi seperti ini penampakannya, hanya dom 1 mili, jenong 1 mili. Dengan kita mempersempit ruang kubah, sama aja kita menaikkan rasio kompresi. Semakin tinggi rasio kompresinya, harus semakin tinggi juga oktan yang kita pakai, atau bahan bakarnya kita menggunakan oktan yang lebih tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu. Selain oktan yang lebih tinggi, kita harus juga rubah durasi noken asnya dengan durasi yang lebih tinggi juga, biar RPM atasnya semakin bagus. Nanti tenaganya ngisi terus, nggak bakal drop di putaran bawah dan atas. Jadi seperti itu. Lanjut kita ke proses perakitan. Kita lihat overlap noken asnya sekarang jadi 2 mili, 2 mili, 2 lah. Yang semulanya kalau standar Tiger itu kan hanya 1 milian overlappingnya, 1 mili. Setelah kita papas, overlapnya udah cukup, udah bagus. Ini buat harian udah sangat cukup. Dan udah kita porting juga, udah kita porting. Ini sangat cocok, overlap 2 mili ini sangat cocok disandingkan dengan kompresi 10 sampai 11. Jadi nanti powernya tengah atas ngisi terus, bawahnya pun nggak terlalu ngedrop karena udah kita naikin kompresi statisnya. Jadi kalau yang overlap segini, kompresi dinamisnya harus dinaikin juga. Pemasangan pun standar, topnya masih di tengah.
Lanjut kita pasang. Rantai ketengnya menggunakan seri 100 mata. Dan ini dia hasil akhir Tiger tune up 200 cc yang kemarin. Ini udah kita pasang karbunya menggunakan PE 28, terus PJMG nya 38 dan 120. Motornya seperti ini, PJMG 38 dan 120. Kita tes sound dengan rubahan kurang lebih seperti ini teman-teman. Teman-teman udah bisa mendapatkan power mesin dengan kenaikan yang cukup banyak dan top speed minimal ya 140 km per jam. Itu mampu, itu bisa tembus. Jadi dengan ubahan seperti ini nanti RPM bakal teriak tinggi dan power juga naik, torsi juga naik, dijamin. Dengan ubahan seperti ini kisaran top speed di angka 140-an masih sanggup. Mesin halus, mesin halus. Wah, saya kira RPM-nya bisa 15.000, nggak taunya ini speedonya error. Cuma biasanya kalau dengan kondisi tune up seperti ini RPM-nya bisa tembus 12 ribuan. Soalnya saya udah sering pakai, udah sering tune up Tiger seperti ini. Kisaran top speed-nya bisa tembus 140-an. Jadi itu aja videonya. Ini juga udah kita test drive karena speedonya juga mati. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan di like, dan jika ada pertanyaan boleh komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.